Seperti kilat, tapi tidak silau. Ini ada SSD cepat, Adata buatkan buat lau. Ini dia Adata Legend 850. Langsung aja kita review, mantap atau tidak? Let's check it out. Adata udah nggak asing lagi untuk kalian karena emang udah bukan pemain baru di dunia storage. Yang sama gue kali ini adalah SSD NVMe Adata Legend 850 yang akan kita review. Legend ini adalah lini NVMe yang dikeluarkan Adata yang rilis untuk konten kreator. Nah, kita lihat dari boxnya dulu ya, nggak banyak maklumat yang ditampilkan di boxnya. Kalau kalian membuka boxnya, hanya ada unit NVMe-nya dan heatsinknya yang masih terpisah. Nggak ada kitab-kitab dan sebagainya. Next, untuk kapasitasnya yang tersedia dari 512 GB sampai dengan 2 TB yang semuanya memiliki speed yang sama. Kebetulan yang gue pegang ini adalah seri varian yang 1 TB. Lanjut kita berbicara ke ukurannya, dia memakai ukuran M.2 2280 dan menggunakan jenis NAND TLC yang dibuat oleh Micron. Adata Legend menggunakan interface PCIe Gen 4x4 yang udah nggak usah ditanya lagi kebutnya. Jadi pastikan kalau motherboard dan prosesor kalian support PCIe Gen 4. Adata klaim kalau Legend 850 ini bisa mendapatkan speed read di 5000 MB per second dan write di 4500 MB per second. Apakah benar begitu? Mari kita buktikan. Awal kita menggunakan Crystal Disk Benchmark ya. Benchmark yang udah umum dipakai untuk mengetes harddisk atau SSD. Kalau kita pakai Crystal Disk Benchmark ini, ya kecepatan read tertingginya konsisten di 5300-an dan kecepatan read-nya ada di 4700-an. Lebih cepat 200 sampai 300 MB-an dari yang mereka klaim. Dan sebenarnya di antara NVMe PCIe Gen 4 pun ini speed masih bisa dibilang cepat. Yang secara ya sebelumnya gua pakai SSD SATA yang secara teori harusnya Adata Legend 850 ini 10 kali lipat lebih kencang dari SSD SATA. Dan memang terasa kencangnya ya, setidaknya ya gua rasakan saat booting dan pindah-pindah file. Karena memang sulit untuk membedakan air hangat dan air panas, makanya ada alat yang bernama termometer. Nah, disinilah benchmark itu menjadi termometer yang membedakan antara yang SATA dan yang PCIe Gen 4. Benchmark selanjutnya menggunakan Atto Diskmark ya. Tapi saat kita coba di Atto Benchmark ini, speed read-nya tidak menyentuh 5000 dan speed write-nya tidak menyentuh 4500 yang mereka klaim. Ya kurang-kurang dikit lah. Karena memang speed 5000 itu kan up to ya. Dan juga 4500-nya itu up to. Di situ read-nya mendapatkan 4,9 sekian yang overall ya masih tinggi lah. SSD ini juga bisa kalian pasangkan untuk PS5 ya kalau kalian punya PS5 dan pengen upgrade storage-nya. Tapi karena kita di sini nggak punya PS5 ya kita nggak coba upgrade PS5 ya karena emang nggak punya PS5. Jadi gua nggak coba dipasangkan di PS5. Tapi selebihnya kalau kalian ingin mencoba memasangkan, kalian bisa lihat aja di website dari Adatanya. Di situ dijelaskan ya secara teknis bagaimana cara memasangnya dan ya data-data di situ harusnya lengkap. Karena SSD ini dibekali oleh heatsink ya, harusnya suhunya bisa terkendali lah ya. Apa benar? Di sini kita akan coba 3 pengetesan. Yang pertama, kita tes tanpa menggunakan heatsink telanjang, lalu menggunakan heatsink bawaan daripada si Adatanya, dan juga yang terakhir heatsink bawaan motherboard. Nah, di pengetesan ini ada 2 sensor temperatur, di mana yang pertama adalah temperatur utama dari si NAND-nya, sedangkan yang kedua adalah temperatur controller ASIC dari si NVMe-nya. Untuk pengetesannya kita pantau saat menggunakan benchmark SSD. Di mana saat kita tes tidak menggunakan heatsink sama sekali, di sini terlihat kalau tidak menggunakan heatsink, temperatur utama tertinggi itu ada di 58 Celcius dan temperatur controllernya ada di 83 Celcius.
Selanjutnya kita tes menggunakan heatsink bawaan daripada Adata-nya. Panas temperatur utamanya hanya berkurang 1 derajat saja, jadi 57 Celcius, dan controller ASIC-nya berkurang 3 Celcius, jadi 80 Celcius. Ini temperatur terpanasnya ya saat benchmark. Ya lumayan lah, ada sedikit pengurangan. Nah, saat kita menggunakan heatsink motherboard ya, di sini kita pakai motherboard MSI, langsung kerasa sekali penurunannya ya, dimana maksimal temperatur utama jadi 48 Celcius saja dan temperatur controllernya ada di 75 Celcius saja. Nah, kalau kita lihat perbandingan heatsink bawaan dari Adata dan bawaan dari motherboardnya, ya gue bisa mewajari karena secara dimensi dan elemen yang menghubungkan si NVMe-nya dengan heatsinknya terlihat sekali perbedaannya. Jadi saran gue sih kalau kalian punya heatsink motherboard ya, tapi kalau nggak ada seumpama kalian pakai di laptop ya, maka akan lebih baik kalian menggunakan heatsink bawaan daripada si Adata-nya ini. Ya sayang aja kalau nggak dipakai ya, walaupun penurunan temperaturnya kayak nggak kerasa. Tapi secara overall temperaturnya masih aman walaupun tidak menggunakan heatsink ya. Itu pun kalau di benchmark itu hanya di 58 Celcius, itu aman lah. Nah, lanjut perkiraan umur ya, dimana SSD Legend 850 ini ada di TBW 1500 TB yang untuk penggunaan realistis ya gue nggak tahu kapan habisnya, atau kalau kalian tolak ukurnya itu pakai perkirakan jangka waktu, umurnya ada di sekitar 2 juta jam, alias itu sekitar kalau dikonversikan ke tahun itu 228 tahun. Jadi mitos kalau ada yang bilang umur SSD itu pendek. Ya walaupun nggak sepanjang itu juga, cuma nggak sependek yang banyak mitos bertebaran. Ya di sini sebenarnya Adata punya software SSD Toolbox, tapi sengaja nggak gua bahas karena sebenarnya gua rasa ya nggak ada yang spesial dari softwarenya. Dan juga ada beberapa fitur yang fiturnya hanya bisa digunakan untuk SSD yang dari data saja, jadi kayak kurang menarik untuk dibahas. Nah, untuk fitur keamanannya, Adata Legend ini juga sudah dilengkapi dengan LDPC, Low Density Partition Check Code ya, dan juga dia dilengkapi dengan AES 256-bit encryption. Nah, tetapi di sini ada catatan di mana Adata Legend 850 ini tidak dibekali dengan DRAM alias DRAM-less. Yang menjadi pertanyaan, penting banget nggak sih DRAM pada SSD? Sebenarnya dibilang penting banget sih enggak ya, tapi dibilang nggak penting juga enggak. Dan untuk saat ini juga banyak SSD yang dirilis tidak menggunakan DRAM karena SSD tanpa DRAM juga bisa menyimpan data mereka di NAND dan secara real skenario nggak terlalu berpengaruh. Nah, kalau kalian membeli SSD ini juga kalian diberikan garansi selama 5 tahun. Jadi kalau kalian saat beli ini masih maba ya, sampai lulus kalian masih ada garansi 1 tahun ya. Kalau mulus dan lulus. Ya semoga kalian yang kuliah-kuliah sekarang maba bisa lancar kuliahnya. Dan yang udah lulus bisa cepat dapat kerja, yang dapat kerja bisa rezekinya dilancarkan. Berbicara mengenai harga, Adata Legend 850 ini dibanderol dengan harga yang cukup bersaing. Untuk varian 512 GB-nya kalian bisa dapatkan di harga 1 juta pas, dan untuk yang varian 1 TB di 1,5 juta. Harga yang reasonable sekali mengingat banyak nilai plus yang kalian dapatkan. Tapi kabar buruk bagi kalian yang mau ambil varian 2 TB ya, karena emang saat video ini dibuat belum masuk ke Indonesia untuk varian yang 2 TB. Jadi opsinya hanya 512 GB atau 1 TB. Adata Legend 850 ini ditargetkan untuk pekerja kreatif ya, makanya brandingnya terkesan biasa aja, nggak kayak XPG ya yang terkesan gaming banget. Performa write dan read yang dihasilkan juga oke. Bahkan sebenarnya aman aja kalau kalian mau upgrade dari NVMe Gen 3 karena speednya yang kalian dapatkan lebih cepat 2 kali lipat daripada NVMe Gen 3. Apalagi kalau kalian masih pakai SSD SATA, ya pasti itu lebih kencang. Bisa dibilang 10 kali lipat lebih kencang daripada SATA. Dan mungkin cocok juga buat kalian yang mau upgrade storage PS5. Kalau kalian budgetnya mepet ya, gue akan lebih sarankan kalian ambil yang 512 GB aja. Mengingat speed write dan read-nya itu sama, entah itu yang 1 tera atau yang 512. Untuk heatsink ya, sayangnya kurang membantu menurunkan temperatur dari si NVMe ini, tetapi tetap harus dipakai karena ya
masih bisa sedikit menurunkan temperatur daripada si Adata Legend ini. Secara overall, Adata Legend 850 ini aman lah, gue bilang recommended di harganya. Nah memang banyak hal yang sudah kita bahas harusnya reasonable di harganya. Oke, itu dia review kita tentang Adata Legend 850. Kalau kalian suka videonya, bolehlah kalian like videonya atau share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu kalau Adata ngeluarin SSD Legend 850 yang speednya mantap. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis. And always see you next time. Wassalam.